Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia ya. Berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini. Kali ini yuk kita belajar bersama tentang latihan soal untuk materi kelas 10, yakni teks anekdot. Jangan lupa ya, kalau misalnya nanti saya memberikan jawaban yang menurut kalian salah, silahkan tuliskan jawaban yang benar menurut kalian di kolom komentar. Langsung saja untuk soal nomor 1. Perhatikan teks anekdot berikut ini. Di suatu hari yang cerah, ada percakapan yang tidak terlalu penting antara murid dan guru. Murid, "Bu guru, apakah diperbolehkan jika seseorang dihukum sebab perbuatan yang belum dilakukannya?" Guru, "Tidak bolehlah nak, seseorang baru bisa dihukum jika dia mengerjakan kesalahan." Murid, "Terima kasih banget, saya belum mengerjakan PR soalnya Bu." Guru, "Oh, dasar kamu itu ya." Struktur yang tidak terdapat dalam teks anekdot tersebut adalah A. Abstraksi, B. Orientasi, C. Krisis, D. Reaksi, atau E. Koda. Silahkan coba dijawab terlebih dahulu. Jadi, struktur anekdot itu ada berapa? Ayo. Betul, struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama adalah abstrak atau abstraksi, 2. Orientasi, 3. Krisis, 4. Reaksi, dan yang kelima adalah koda. Di sini yang tidak terdapat dalam teks anekdot itu apa? Kita lihat, di suatu hari yang cerah sampai antara murid dan guru. Itu merupakan bagian abstraksi ya, berarti abstraksi ada. Kemudian murid, "Bu guru, apakah diperbolehkan jika seseorang dihukum sebab perbuatan yang belum dilakukannya?" Bagian itu merupakan orientasi. Guru, "Tidak bolehlah nak, seseorang baru bisa dihukum jika mengerjakan kesalahan." Murid, "Terima kasih banget, saya belum mengerjakan PR soalnya Bu." Itu merupakan bagian krisis. Kemudian guru, "Oh, dasar kamu itu ya." Itu merupakan reaksi. Jadi yang tidak ada adalah bagian koda. Jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 2. Bacalah teks anekdot berikut dengan seksama. 1. Suatu hari, saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI, ada pembicaraan serius yang dilakukan seusai menghadiri sebuah rapat di Istana Negara. 2. Pembicaraan bertopik isu terhangat. 3. Diketahui pembicaraan ini mengenai wabah demam berdarah yang kala itu sedang melanda kota Jakarta. 4. Gus Dur pun sibuk memperbincangkan penyakit mematikan tersebut. 5. Menurut Anda, mengapa demam berdarah saat ini semakin marak di Jakarta, Pak? Tanya seorang menterinya. 6. Ya, karena Gubernur DKI Jakarta Sutioso melarang bemo, becak, dan sebentar lagi bajai di kota Jakarta ini. Padahal di sini nyamuk cuma takut sama 3 roda. Reaksi yang terdapat pada teks anekdot ditunjukkan dengan nomor A6, B5, C4, D3, atau E2. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Sudah? Kita mengingat-ingat lagi ya bahwa struktur teks anekdot itu ada 5. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Di sini yang ditanyakan adalah bagian reaksinya. Jadi kalau kita lihat, bagian reaksi ada pada A6. Ya, karena Gubernur DKI Jakarta Sutioso melarang bemo, becak, dan sebentar lagi bajai di kota Jakarta ini. Padahal di sini nyamuk cuma takut sama 3 roda. Siapa yang tahu obat nyamuk merek 3 roda? Ayo. Selanjutnya soal nomor 3. Bacalah teks anekdot berikut dengan seksama. Selesai membacakan tata tertib, pengawas langsung membagikan kertas buram yang merupakan kertas soal ujian nasional. Teddy pun sontak bertanya pada pengawas ujian, "Bu, apakah benar ini kertas soal ujian nasional?" Pengawas menjawab, "Iya nak, bagaimana? Ada yang aneh?" Sambil garuk-garuk kepala ia menjawab, "Saya kira ini kertas gorengan. Kemarin saya lihat berita kalau anggaran ujian nasional besar, tetapi kok kertasnya seperti ini?" Seisi kelas tertawa lalu melanjutkan mengerjakan soal ujian.
Unsur yang tidak terdapat dalam teks tersebut adalah A. Lucu, B. Bermakna, C. Menyindir, D. Menggurui, atau E. Berstruktur. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Oke, kita lihat ya bahwa teks tersebut itu merupakan teks anekdot. Jadi kita cari yang bukan merupakan unsur atau bagian di dalam teks anekdot ya. Jadi kita lihat A. Lucu. Jelas bahwa anekdot itu harus lucu ya, walaupun mungkin level kelucuan satu orang dengan orang lain itu beda-beda, tapi yang penting teks anekdot itu kan sifatnya lucu. Berarti itu merupakan jawaban yang salah ya, karena yang dicari adalah yang bukan. B. Bermakna. Kira-kira teks anekdot ada maknanya tidak? Jelas ada maknanya ya. Ada maksud yang ingin disampaikan dari teks anekdot. Berarti itu juga bukan jawabannya. Yang C. Menyindir. Bagaimana? Apakah anekdot menyindir? Jelas sekali anekdot itu adalah berisi kritikan, yang berarti di dalamnya juga ingin menyindir. Oke. Sekarang yang D atau E kira-kira. Menggurui atau berstruktur. Tadi kita sudah bahas soal nomor 1 dan 2 itu mengenai struktur teks anekdot. Berarti jelas ya bahwa yang E berstruktur, anekdot itu jelas memiliki struktur. Jadi jawabannya adalah D. Menggurui. Betul sekali, karena anekdot tidak bersifat, tidak berunsur, ya kan? Tidak bermaksud untuk menggurui. Sebelum melanjutkan ke soal berikutnya, jangan lupa ya, saya ingatkan kembali agar tetap mendukung saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Soal nomor 4. Perhatikan teks anekdot berikut ini. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Isi teks anekdot tersebut di atas adalah A. Sindiran terhadap jaksa penuntut umum yang menyerang saksi. B. Sindiran proses pengadilan di Indonesia yang masih terjadi suap menyuap. C. Sindiran terhadap saksi yang melakukan korupsi. D. Sindiran terhadap pengacara yang menerima $5.000 untuk berkompromi. E. Sindiran terhadap saksi yang melakukan kompromi. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Sudah? Jadi, kalau kita lihat pilihan jawaban, maka dari A sampai E itu semuanya memuat tentang sindiran. Maka kita harus memilih nih, sindiran yang tepat itu ditujukan kepada siapa atau apa. Yang A, sindiran terhadap jaksa penuntut umum yang menyerang saksi. Apakah betul di sini yang disindir adalah jaksa penuntut umum karena menyerang saksi? Bukan ya? Yang B, sindiran proses pengadilan di Indonesia yang masih terjadi suap menyuap. Oke, dari ceritanya mungkin indikasinya ke arah situ. Kita simpan dulu jawaban yang B. Yang C, sindiran terhadap saksi yang melakukan korupsi. Apakah di situ saksinya sudah terbukti korupsi? Apakah menyindir saksinya? Nah, di sini tidak menyindir saksinya ya, justru tidak menyindir kepada saksi. Jadi jawaban C itu salah. Yang D, sindiran terhadap pengacara yang menerima $5.000 untuk berkompromi. Di sini bukan pengacaranya ya yang menerima $5.000 untuk berkompromi, jadi jelas salah. Yang E, sindiran terhadap saksi yang melakukan kompromi. Saksi yang melakukan kompromi ini juga kalau sindirannya itu kurang tepat. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang B, karena menyindir proses pengadilan di Indonesia yang masih terjadi suap menyuap. Nah,
Soal nomor 5, perhatikan kutipan teks anekdot berikut. 1. Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. 2. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Dan itu ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. 3. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. 4. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik tanpa mengerti isinya. 5. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Kalimat retoris ditunjukkan pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4 atau E5. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Sudah? Jadi kalimat retoris itu apa sih? Kita ingat lagi bahwa kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalimat ini tidak bermaksud bertanya, namun seringkali digunakan sebagai penekanan terhadap suatu hal. Jadi tidak benar-benar bermaksud untuk bertanya, begitu ya. Jawabannya jelas adalah E5. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai bukan? Itu merupakan kalimat retoris. Soal nomor 6, perhatikan teks anekdot berikut ini. 1. Seorang pelaut berdiri di atas kapal, melihat keindahan laut yang tenang dan damai. 2. Seandainya keadaan keluargaku seperti ini, pasti kebahagiaan yang ada. 3. Tetapi kemudian badai ganas menghadang hingga kapalnya oleng hampir tenggelam. 4. Kapalnya selamat setelah dia membuang semua muatannya dengan bersusah payah. 5. Kejadian tersebut mengingatkan padanya kalau dia seorang pelaut ulung. 6. Badailah yang membuatnya ulung. 7. Pikirannya kembali kepada keluarganya. Bagaimana kalau istri dan anakku yang kubuang? Apakah saya akan memperoleh ketenangan dan merasakan kebahagiaan? Ujar si pelaut. 8. Si pelaut tersenyum-senyum memikirkan istri dan anaknya. Konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5 atau E5 dan 6. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Sudah? Jadi yang ditanyakan itu merupakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menunjukkan waktu. Ingat kata temporal, tempo. Tempo artinya adalah waktu. Jadi contoh konjungsi temporal itu misalnya ada ya akhirnya, selanjutnya, kemudian, lalu, setelah, dan lain-lain. Kalau kita lihat di teks itu yang ada konjungsi temporalnya merupakan, betul sekali, C, nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu ada pada kemudian dan nomor 4 itu ada pada setelah. Soal nomor 7. Unsur kebahasaan berupa kata kerja aksi atau verba material terdapat dalam A. Soimah memikirkan keadaan si buah hatinya yang jauh di desa bersama neneknya. B. Ibu tua itu mulai merindukan anak-anaknya yang tak kunjung datang. C. Devano, anak salah satu artis terkenal, memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. D. Keadaan ini selalu berulang sehingga Nasruddin menyimpulkan bahwa si hakim minta disogok. Atau E. Maka Nasruddin memutuskan untuk melemparkan keputusan ke si hakim sendiri. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Sudah?
Verba material atau yang disebut juga sebagai kata kerja aksi merupakan kata kerja yang tindakannya konkret, bisa dilihat oleh panca indera, bisa dirasakan oleh panca indera begitu ya. Nah, sedangkan kebalikannya itu ada verba mental, merupakan kata kerja yang sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat oleh panca indera, tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Jadi yang A, memikirkan, apa bisa dilihat oleh panca indera kita? Memikirkan, tidak ya. Jadi kalian kalau misalnya ada yang bilang aku sedang memikirkanmu, walah jangan percaya ya, karena itu sifatnya abstrak, tidak bisa dibuktikan lah. Jadi itu merupakan yang A, kata kerja mental ya. Yang B, merindukan kira-kira konkret atau abstrak, ayo. Ya, merindukan itu merupakan kata kerja mental juga. Yang C, memanggil. Nah, kalau di sini memanggil, Mas, tolong bilnya. Nah, tolong tagihannya atau tolong yang lainnya. Nah, jadi kalau memanggil itu jelas verba material. Yang D, menyimpulkan. Nah, ini menyimpulkan itu kan berarti kegiatannya atau kerjanya itu ada di dalam hati, ada di dalam pikiran. Jadi itu sifatnya masih abstrak. Yang E, memutuskan. Memutuskan juga merupakan verba mental ya. Jadi jawabannya adalah C, memanggil. Soal nomor 8. Perhatikan teks anekdot berikut ini. Berhati-hatilah jika diundang rapat. Seorang nenek mengundang Pak RT, RW, lurah, dan beberapa warga di rumahnya untuk rapat. Nenek, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jika saya telah merepotkan. Maksud saya mengundang Bapak Ibu sekalian sebenarnya dalam rangka keperluan menutup botol obat saya ini. Warga dengan setengah protes, nenek ini bagaimana ya? Mau nutup botol obat saja pakai mengundang kami segala. Nenek, soalnya pada label botol obat saya tertulis botol harap ditutup dengan rapat. Kelucuan teks anekdot tersebut terdapat pada A, nenek yang mengajak rapat, B, warga yang mengikuti rapat, C, warga membantu nenek yang menutup botol obat saat rapat, D, warga yang protes terhadap nenek, atau E, nenek yang tidak bisa membedakan makna rapat saat menutup botol dan rapat untuk mengumpulkan masyarakat. Silakan coba dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah? Mudah ya? Jawabannya tentu saja adalah E, nenek yang tidak bisa membedakan makna rapat saat menutup botol dan rapat untuk mengumpulkan masyarakat. Ya, mohon maaf belum ya. Ya, dimaafkan karena memang nenek-nenek mungkin terjadi salah komunikasi, salah pemahaman antara rapat menutup botol dan rapat mengumpulkan warga. Soal untuk nomor 9 dan 10 seperti biasa, silahkan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Ayo, bisa atau tidak ya menjawabnya. Nomor 9, saya bacakan. Kalimat berikut ini yang merupakan kata kerja aksi atau verba material adalah A, orang-orang merasa tidak enak hati dengan Nasruddin. B, kali ini dia mengundang Presiden Amerika Serikat dan Perancis terbang bersama Gus Dur untuk berkeliling dunia. C, masyarakat mulai menikmati dampak positif pembuatan jalan tol. D, Alicia menyukai kado yang telah dipersiapkan ayah untuknya. E, setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya kelak menjadi sukses. Silakan coba dijawab, tulis jawabannya di kolom komentar. Lanjut untuk soal nomor 10. Perhatikan teks anekdot berikut ini. Seorang laki-laki masuk ke bank dan ingin meminjam uang sebesar $200 selama 6 bulan. Ia menjaminkan Rolls Royce miliknya dan meminta bank menahan mobil tersebut sampai utangnya lunas. 6 bulan kemudian, orang itu kembali ke bank membayar utang $200 ditambah $10 bunga dan mengambil Rolls-nya. Petugas pinjaman bertanya, mengapa orang yang mengendarai Rolls Royce perlu pinjaman $200? Lalu laki-laki itu menjawab, saya harus ke Eropa selama 6 bulan dan di mana lagi saya dapat menitipkan Rolls selama itu hanya $10.
Si petugas melongo, kemudian tertawa mendengar kecerdikan pemilik Rolls Royce. Aspek kelucuan pada anekdot tersebut adalah A. Seorang pemilik Rolls Royce membayar utang dan mengambil mobilnya. B. Seorang pemilik Rolls Royce meminta bank menahan mobilnya sampai utangnya lunas. C. Seorang pemilik Rolls Royce meminjam utang di bank dan menjaminkan mobilnya. D. Seorang pemilik Rolls Royce memberikan jawaban yang membuat si petugas bank melongo dan tertawa. Atau E. Seorang pemilik Rolls Royce meminjam uang di bank dan menitipkan mobilnya dengan cara menjaminkan mobil tersebut. Nah, silakan coba dijawab untuk nomor 10. Oke, terima kasih. Sekian soal dan pembahasan dari saya. Kalau misalnya menurut kalian jawaban saya masih kurang memuaskan, masih banyak sekali kesalahan, silahkan dibetulkan di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih bagi kalian yang masih mau ya untuk mengkritik, memberikan saran kepada saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan yang mungkin saya perbuat di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.